Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu penonton setia channel ini di mana saja berada. Saya yakin Bapak Ibu selalu sehat walafiat. Di informasi terbaru, ada satu hal penting yang perlu kita ketahui bersama Bapak Ibu, yaitu instruksi Presiden yang telah terbit di tahun 2025 tahun ini, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia. Ini adalah merupakan satu hal yang menjadi realita harapan pada tahun 2025 tahun ini. Yang menjadi satu pertanyaan Bapak Ibu, instruksi Presiden yang telah terbit yaitu Inpres nomor 1 tahun 2025. Apakah ini dasar kenaikan gaji para PNS, TNI, Polri, dan para pensiunan 2025? Itu juga yang perlu kita ketahui bersama. Supaya lebih jelas, silakan ikuti informasi yang sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung pada informasinya Bapak Ibu. Jadi sebagaimana topik pembicaraan ini Bapak Ibu, bahwa instruksi Presiden telah terbit, begini pernyataan Menteri Keuangan RI, apakah itu mengenai kenaikan gaji atau apa, dan itulah yang perlu kita ketahui bersama. Silakan ikuti informasinya Bapak Ibu sampai selesai sehingga Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi. Informasi terbaru yang dimuat oleh media nasional CNBC Indonesia, Prabowo setuju buka blokir anggaran kementerian total 134 triliun. Nah, ini yang perlu kita ketahui Bapak Ibu, apa yang dinyatakan oleh Menteri Keuangan. Jakarta, CNBC Indonesia, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mempercepat realisasi belanja melalui pembukaan blokir anggaran kementerian lembaga. Hingga Juni 2025, anggaran yang bisa dicairkan mencapai 134,9 triliun. Ini cukup luar biasa Bapak Ibu. Demikianlah disampaikan Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI pada Selasa 1 Juli 2025. Sampai Juni 2025, 134,9 triliun blokir anggaran lewat Inpres nomor 1 tahun 2025 telah dibuka dan disesuaikan untuk belanja yang sesuai prioritas yang telah ditetapkan Presiden, ungkapnya. Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan Republik Indonesia menjelaskan, sebanyak 23 kementerian dan lembaga sudah membuka blokir 48 triliun dan menyusul 76 kementerian atau lembaga dengan anggaran 86,9 triliun, artinya yang belanjanya alokasi anggaran kita kunci lalu dibuka tidak hanya untuk belanja yang sama, tapi sesuai prioritas Presiden, kata Sri Mulyani Indrawati. Ini satu topik Bapak Ibu, lalu dilanjutkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia. Ini juga yang perlu kita ketahui bersama. Menteri Keuangan ungkap daya beli masyarakat Indonesia masih aman. Ini juga satu pernyataan yang disampaikan pada tanggal 1 Juli Bapak Ibu. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan daya beli masyarakat Indonesia masih terjaga seiring dengan rendahnya inflasi dalam beberapa waktu terakhir. Pernyataan Sri Mulyani mengacu pada realisasi pertumbuhan ekonomi pada kuartal 1 2025. Dengan pertumbuhan ekonomi Bapak Ibu berarti ini adalah satu hal yang perlu kita syukuri oleh karena keadaan ekonomi Indonesia masih dalam keadaan baik-baik saja. Kalau dibandingkan kuartal ke belakang, kuartal 1, 2, 3, 4, 2024, growth konsumsi 4,9 itu relatif stabil. Ungkapnya dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI pada Selasa 1 Juli 2025. Ini baru saja Bapak Ibu. Jadi indikator lain yang menunjukkan daya beli masyarakat Indonesia terjaga adalah konsumsi listrik yang tumbuh positif 5,8%, industri tumbuh 6,3%,
Rumah tangga 17,7%, ini mungkin ada efek juga dari diskon tarif listrik untuk yang RT, itu tegas Menteri Keuangan. Konsumsi rumah tangga juga menjadi pendorong terbesar perekonomian nasional selama Januari sampai Maret 2025. Kadang-kadang kalau berita sampaikan konsumsi RT melemah daya beli, jadi melemah kalau kita lihat potret beberapa kuartal angka 4,9 sampai 5%, ini lebih stabil jelasnya. Jadi secara keseluruhan ekonomi nasional tumbuh 4,87%. Selain konsumsi rumah tangga, ekonomi didorong oleh pembentukan modal tetap bruto yang tumbuh 2,1%. Jadi dengan demikian Bapak Ibu, ini adalah merupakan satu pernyataan resmi dari pemerintah sebagaimana disampaikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ibu Sri Mulyani Indrawati, mengenai situasi dan kondisi ekonomi Indonesia pada tahun 2025. Tentu ini adalah merupakan gambaran harapan pada tahun 2026 ke depan mengenai kesejahteraan masyarakat. Membahas daya beli masyarakat itu juga adalah salah satu yang dikaji oleh pemerintah sebagaimana telah ditegaskan dan disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia pada tanggal 1 Juli baru-baru ini. Dengan pernyataan beliau berarti ada harapan bahwa kenaikan gaji yang telah dirancang oleh pemerintah, juga apa yang telah dijanjikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto pada saat menyampaikan kenaikan gaji para hakim sebesar 280%, berarti 2026 tahun depan, gaji PNS TNI dan Polri, para P3K dan para pensiunan juga, kita yakini akan disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Jadi Bapak Ibu, dari apa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan, tentunya tidak ada kelemahan ekonomi, berarti kesehatan ekonomi dan kesejahteraan para PNS, TNI Polri, para P3K dan juga seluruh Bapak Ibu pensiunan ini semakin membaik ke depan. Menteri Keuangan Republik Indonesia Ibu Sri Mulyani menyoroti rendahnya realisasi PMTB. Karena ini apakah karena faktor global yang dominan atau faktor dalam negeri yang harus kita tingkatkan kewaspadaannya, ujarnya. Tanpa investasi yang tumbuh 5% akan sangat sulit mempertahankan ekonomi di 5%, tegas Sri Mulyani Indrawati. Satu hal yang perlu kita harapkan Bapak Ibu, kiranya apa yang telah diprogramkan oleh pemerintah demi kesejahteraan seluruh rakyat Republik Indonesia, ini nantinya bisa menjadi satu realita dan ini nantinya akan disampaikan oleh Presiden di waktu yang tepat untuk menyampaikan kesejahteraan masyarakat. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.